sekarang itu nggak bisa lagi. Kalau dalam istilah saya, sekarang lagi ada perdebatan gitu ya. Business plan, marketing plan itu nggak bisa lagi 10 tahun, 20 tahun gitu ya, atau 5 tahun. Kalau istilah saya sekarang justru 1 tahun, tapi tergantung daripada bisnisnya begitu ya. Tetapi secara umum saya ingin mengatakan setahun. Karena kenapa setahun? Udah nggak ada lagi nih situasi yang sifatnya terlalu sistematis. Jadi movementnya very cepat. Kenapa? Kembali lagi saya selalu kecungkok gitu ya. Orang China itu di dalam situasi COVID selalu lebih unggul dibandingkan Eropa sama Amerika. Kenapa? Karena dia melihat perubahan itu sesuatu yang nggak bisa disistematiskan dengan angka yang bisa dihitung dengan logikanya. Saya kaget waktu dibilang gitu, tapi saya setuju begitu ya. Dan maka dia berani mengatakan, who is the other country will surpass our country as the Chinese people. Wah, saya kaget. Saya waktu dengar di CGTN, saya dengar di Fox, di macam-macam lah, CNBC begitu ya. Lama-lama saya pikir-pikir karena saya pernah ke Beijing, jadi saya paham betul kalau kita tidak cepat dengan satu perubahan, itu akan ada suatu konflik batin. Jadi kecepatan itu memang perlu ada kecerdasan, ada satu feeling, dan ada satu kemauan untuk ada berubah. Nah, saya secara sederhana, Indonesia itu susah kok berubah. Ya. Mau S1, mau S2, S3, tetapi kalau sudah masuk ke realita, saya melihat perspektifnya susah orang Indonesia ini. Bagaimana dia bisa berubah? Bagaimana dia bisa menghasilkan segala sesuatu? Karena orang Cungko selalu mengatakan sama saya begini waktu di Beijing. Hey brothers, whatever you do in your country, but you never faster and faster to move, you cannot compete with this situation. Oh yes, saya bilang. Maka dia bilang mengatakan siapa yang bisa di seluruh dunia kalahin kami. Dia sampai ketawa-ketawa gitu ya, sombong. Tapi dalam hati saya setuju orang sombong tapi ada hasil. Daripada orang sombong cuman bikin narasi. Nah, begitu ya. Nah, ini memang apa yang menjadi satu problematika kita. Kita lihat aja nih sekarang kan, dynamic sekali perubahan. Sekarang Omicron. Nanti ada lagi BA2 gitu ya. Nah, ini gimana nih perubahannya? Caranya. Belum lagi nanti decision making dan seterusnya ya. Jadi memang sangat dinamis. Memerlukan satu orang yang, bukan satu orang, sehidup kita manusia, itu harus tipenya challenging, dan movement. Dan Indonesia ini kan boleh dibilang lagi bangkit, tapi sekarang dengan adanya COVID makin banyak pengurangan pegawai, downsizing. Kalau sudah downsizing, susah nih orang kita Indonesia untuk bersaing, apalagi tentang UMKM tadi udah dibilang ya. Nah, banyak UMKM kita nggak berhasil, kenapa? Nah, dari segala sesuatu saya keliling-keliling di banyak perusahaan di daerah juga, itu karena memang orang yang dipanggil itu lebih banyak kepada satu teori gitu ya, teori, dan dia nggak punya bisnis gitu loh, dan dia nggak ngalamin gitu. Nah, itu yang selalu saya mengatakan, bukalah satu momentum di dalam hidup ini membuat orang akhirnya melihat segala sesuatu yang kita lakukan itu punya nilai dan diuji oleh waktu. Nah, yang kedua, saya mengatakan di dalam kalimat saya gitu ya, di dalam blueprint, bagaimana sih perspektif? Jadi segala sesuatu harus ada perspektif ya. Bagaimana peran dosen? Ya kan? Dosen itu investor intelektual, nggak pernah sadar loh. Gimana peran korporasi? Dia investor bisnis, tidak hanya profit and loss. Dan yang ketiga, bagaimana peran manajer investor karir? Nah, 3 hal ini memang murni dari saya dan tidak ada di di buku-buku atau apapun yang lain atau di jurnal. Ini berdasarkan pengalaman saya melihat segala sesuatu. Dosen itu perannya apa? Nah, dosen itu bahannya nggak bergerak. Dosen itu perannya apa, gitu ya? Dosen itu harus mempunyai satu peran investor intelektual. Jadi kalau dosennya bego, muridnya juga jadi bego. Kenapa bego? Baca bukunya nggak lebih dari 100. Gua aja 4.000 buku. Kenapa 4.000 buku? Karena gue bego. Gue bukan idiot. Bego itu adalah karena males. Karena dia sadar, maka dia harus belajar. Ini udah kelihatan ya. Nah, karena dia sadar, dia harus belajar terus.
Itulah disebut investor intelektual. Jadi bagaimana seseorang bisa berkarir bagus tergantung who is your lecturer. Siapa dosen Anda? Siapa tokoh yang mempengaruhi Anda? Karena kalau tidak bisa, Anda akan susah menunjukkan satu hasil yang begitu significantly. Dan akhirnya pengaruh juga di korporasi. Ya kan? Di dalam investor bisnis. Dia juga sebagai investor bisnis tidak hanya dari segi orang yang menanamkan satu usahanya dan mengekspansi dan seterusnya. Diperlukan investor intelektual. Dan baru yang ketiga, perspektif di dalam blueprint ini satu kesatuan investor karir. Bagaimana dia jadi manajer? Bagaimana dia ini segala macam, ya? Maka istilah saya secara sederhana, tidak ada yang mungkin orang itu dia pensiun. Pensiun itu kalau Anda dan saya masuk ke lubang kuburan. Kalau sudah masuk lubang kuburan ya selesai. Sebelum masuk lubang kuburan, kalau namanya pensiun di dunia korporasi ada yang 56, ada yang 58. Itu doesn't matter gitu ya. Tetapi sudah mulai berpikir, betulkah saya mempunyai nilai investor intelektual yang sifatnya breakthrough, menerobos. Sehingga waktu saya kerja di luar negeri, saya memahami bagaimana orang Indonesia itu, ini saya bocorin sedikit ya, orang Indonesia itu public speaking-nya lemah. Ya. Kedua, orang Indonesia itu susah mengconvince audiens atau investor atau kolega dan seterusnya. Dan banyak orang Indonesia itu malu bertanya. Maka saya setuju dengan Patrice tadi. Selalu bertanya. Dia tanya orang untuk berespons, begitu ya. Dan itulah yang menjadi satu kesulitan. Kenapa orang-orang cungko itu mempunyai satu keberanian menghasilkan segala sesuatu di dalam lingkup bisnis itu yang sifatnya menerobos. Dia tidak menunggu. Nah, kalau istilah saya sifatnya total football. Bagaimana berinteraksi dengan lapangan, dengan size of business misalnya, dikaitkan dengan segala sesuatu waktu yang berjalan terbatas. Artinya apa? Manusia hidup 24 jam, bekerja mungkin ada yang 8, ada yang sampai 12 jam di dalam satu hari. Lalu bagaimana dalam setiap minggunya, setiap bulannya? Lalu bagaimana dia menghasilkan satu peranan yang menjadi legacy? Sehingga nanti suatu saat dia pensiun, dia tidak perlu takut karena ada banyak faktor yang dia bisa bagikan, yang dia bisa tanamkan kepada satu prinsip, any kind of life. Dan itulah yang menjadi satu hal yang ini yang ketiga, gitu ya. Nah, saya melihat fact finding, ya. Jadi tadi kita bicara soal perspektif. Ini kelihatan nih, perspektif dan dua perspektif tadi saya memberikan satu finding. Nah, dari temuan ini, blueprint mau nggak mau ada dua hal, ya, di dalam career path dan juga dalam dunia korporasi. Di dalam dunia career path adalah inside the corporation sama outside the corporation. Kenapa saya mengatakan gini? Loh kan saya udah lama, udah nggak di dunia korporasi. Saya sudah bekerja sendiri, bukan lagi digaji sama perusahaan, begitu. Tapi saya digaji oleh klien, oleh customer. Nah, saya mempunyai satu keyakinan, turning point masuk ke sini nggak gampang. Karena perlu kemandirian, perlu ada resourcefulness ideas, dan kita bisa diuji di dalam seluruh tolok ukur hidup Anda dan saya personally. Maka inside the corporation, bagaimana kita terus bisa berkarir? Dan bagaimana kita bisa mengkuras seluruh kemungkinan apa yang diberikan oleh kolega-kolega kita. Lalu bagaimana outside the corporation? Ini juga penting. Maka kenapa saya bilang ada investment. Nah, investment ini bukan hanya soal uang. Usul saya adalah investment otak. Karena otak itu di dalam diri manusia ada storage. Ada storage itu ada tempat, satu lokasi di mana otak kita tuh terus diberikan satu freshing. Maka saya belajar filsafat, ya, saya belajar fisika, saya belajar manajemen, saya belajar psikologi, semuanya dipelajari. Kenapa? Karena saya tidak mau otak saya itu makin lama jadi kropos. Jadi akhirnya apa? Meruntuhkan seluruh kemungkinan yang ada, kita nggak bisa action. Maka di sini blueprint itu ada dua, ada career path, ada korporasi. Nah, korporasi ya pasti ada KPI, kita udah tahu lah itu semua. Tetapi dari korporasi itu kita perlu ada identity. Identity itu ada dua, identity dalam sustainability values dari korporasi itu sendiri dan juga identity dari orang-orang pekerja. Sehingga kemarin
saya tidak sebut namanya apa, itu ada acara Cancer Care di Areopagus. Nah, salah satu peserta itu udah senior, dia owner. Dia orang nomor 13 terkaya di seluruh Indonesia. Dia rajin ikut hari Jumat. Nah, satu dia curhat, dia mengatakan suaminya itu yang memiliki dan anak-anaknya sekarang jalanin, etc. Gitu ya. Itu satu perusahaan yang sedang mengalami satu kasus di dalam hal ini begitu luar biasa, tetapi dia bisa keluar. Kenapa dia bisa keluar? Dia orang yang sangat pasti cerdas ya, umurnya sudah hampir 70, suaminya ini sangat cerdas dan perusahaannya namanya konglomerat, ya kan? Dan dia akhirnya menyadari dari segi kecepatan dia bekerja, agile, dia katakan begitu istrinya, ternyata suaminya mendapatkan banyak sekali orang-orang yang pinter di mana bekerja di perusahaan itu. Nah, orang-orang yang bekerja sangat pintar di perusahaan itu, dia bisa mengidentifikasi bagaimana nanti sekarang second generation bisa menjadi third generation ke depan dan segala macam. Dia sudah membuat satu blueprint yang begitu komplit. Dan dia sudah mempertimbangkan seluruh kemungkinan yang ada, bagaimana dia bisa menempatkan sesuatu yang pasti. Nah, selanjutnya, mudah-mudahan masih kelihatan. Nah, ini sekarang akan lebih kepada secara mikro otentik gitu ya. Kelihatan ya kalimat ini ya. Nah, jadi where do I go from here? Jadi tadi kita bisa lihat perspektif, finding. Nah, sekarang waktu kita memahami, menghidupi apa namanya ini blueprint, kita harus bertanya dong, where do I go from here? Nah, banyak sekali waktu dengan klien ataupun dengan pribadi segala macam, orang asik bekerja untuk blueprint-nya perusahaan. Tapi waktu bicara blueprint, what is your blueprint for yourself? Gelagapan begitu ya. Karena dia pikir dia hidup dalam dua dunia. Nah, selalu saya mengatakan di dalam hidup seseorang itu harus satu kesatuan, komprehensif dan integrated. Jadi lives are on the line. Jadi bagaimana kita bisa mengukur diri kita, keep career running, identity, productive, creativity on fires gitu ya. Jadi ini tiga hal yang menjadi modal investasi all things as the basic, menjadi satu kekuatan melihat segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu kalau istilah saya, how do you read your text life? Bagaimana Anda bisa membaca teks hidup Anda dalam seluruh faktor any kind of influencing in second, minutes, monthly, weekly, whatever. Jadi identitas hidup kita itu harus bisa kita baca. Identity, text of life. Jadi Anda punya teks di dalam hidup ini. Teks waktu saya kerja di perusahaan X. Teks waktu saya berdiskusi dengan bos saya. Teks waktu saya menjual barang saya ke customer saya. Teks waktu perusahaannya ambruk. Teks-teks seluruhnya ada teks di dalam hidup ini. Nah, bagaimana seluruh teks itu bukan menjadi satu narasi yang mematikan, justru yang memperkayakan. Maka saya ingin mengatakan, teman-teman, melalui blueprint ini, kita fokus on trust, success identity times on crisis. Saya adalah secara pribadi yang selalu bekerja di perusahaan yang banyak krisis. Saya kan kerja banyak di consumer goods, pernah di cosmetics, pernah di detergents, pernah di makanan, ya seperti itu lebih banyak ya. Dan itu nyata gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang produsen, sebagai seorang pabrikan membaca customer needs, membaca customer movement, dan bagaimana kaitan dengan branding, ya, bagaimana kaitan dengan sales management, bagaimana kaitan dengan distribution, bagaimana kaitan dengan competition. Wah, luar biasa begitu ya. Sehingga waktu saya masuk ke satu perusahaan, saya nggak sebut namanya, waktu saya di hijack, itu saya melawan 50 orang marketing manager, dan saya kepilih lah, karena cerita begitu. Bosnya mengatakan apa? Saya hanya pilih dari 52 orang, 2 orang jadi 1 orang. Pergilah kalian ke pabrik kami, ke apa namanya, factory visit. 1 jam, nanti setelah itu makan siang, presentasi. Saya senang kayak begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu saya dipilih lah menjadi bagian di situ. Dia mengatakan gini, so what is your going on? Dia mengatakan untuk melakukan ini di dalam cara kita mempersiapkan segala sesuatu lebih detail. Saya mengatakan, saya orang marketing dan orang sales, saya menantang bos.
Nah, tipe saya dari dulu begitu. Umur saya masih muda banget, 30 ya. Saya tantang bos, tipe orang marketing, tipe orang sales bukan manut. Tapi saya tantang supaya saya tahu berapa target yang diberikan sama saya. Dia kaget. Kenapa Anda begitu sombong? Saya bukan sombong. Jiwa orang sales, jiwa orang marketing adalah omset. Satu. Kedua adalah who is my customers. Ketiga, who is my competitors and what is the percentage contribution. Misalnya Unilever 30%. Ternyata kami cuma 10%. Nah, dari 10-30% itu kita akan elaborate segala macam. Dan itulah yang saya mengatakan, where do I go from here? Sehingga waktu saya masuk, saya tanya kepada bos itu, terima kasih bos, izinkan saya bertanya pertanyaan saya. Jadi dari dulu kalau saya mau masuk perusahaan, saya lebih banyak bertanya, makanya saya suka dengan Patricia, cerewet, ya memang begitu, harus begitu, sehat itu ya. Lalu saya tanya, bos saya mau tanya, saya sekarang diterima, saya terima kasih, berapa omset yang sekarang? Jadi pendek ceritanya 130M. Lalu saya tantang bos, mau push ke saya berapa? Dari Anda sudah ngomong begitu, terserah Anda saja. Anda sudah lebih tahu, Anda sudah booster diri Anda untuk bisa menggolkan ini. Lalu selama hampir 4 tahun, kami berhasil mencapai nilai 1 triliun. Anda mau tahu 1 triliun apa? Apa yang terjadi? Market share-nya daripada SRI, Survei Riset Indonesia, kita di bawah 100%. 1% waktu itu. Saya robah secara aklamasi dan secara keras begitu ya. Sampai saya keluar itu kurang lebih hampir 15% market share. Tapi omset sudah jadi 1 triliun. Dari situlah saya sering masuk ke SWA, majalah SWA, masuk majalah Pas FM ya, dipanggil sama siapa yang jago marketing itu yang senior ya, Hermawan Kertajaya, begitu segala macam. Dia bilang, Mr. Sumbu, you are so fantastic, so wow, dia bilang. Dari 130M jadi 1 triliun. Apa yang kamu lakukan? Kamu masuk TV, kamu tidak begitu bombardir. Saya bilang, karena nggak mungkin lawan Unilever yang sudah lebih banyak, sudah ratusan tahun, duitnya banyak. Maka orang Unilever saya nggak pernah tarik. Kenapa kalau orang Unilever saya tarik? Dia sudah tiong-tiong. Kenapa tiong-tiong? Santai-santai. Dia bekerja para sales itu karena iklannya jutaan kali. Kalau kami harus berpikir, saya nggak mungkin habis ke sana, perlu kecerdasan dan kreativitas. Wah, capek ya, capek. Tapi disitulah saya harus turun. Saya juga sebagai direktur, saya juga harus turun, mentraining mereka 50 kota, 400 distributor yang ada di Indonesia. Maka disinilah kita bisa melihat selalu fokus on trust, begitu ya. Nah, untuk saya buat cepat, 5 list questions-nya. Ini yang selalu saya membuat satu bagian, 5 hal. Apa yang diharapkan dari saya? Lalu bagaimana pekerjaan saya? Lalu dari mana saya bisa mendapatkan kualitas? Apakah yang saya lakukan penting? Ini menjadi satu frame of thinking as the simple things ya. Yang saya lakukan itu di dalam perjalanan karir saya. Apa sih yang harus kita lakukan? Membuat satu blueprint. Maka saya menggambarkan diri saya sendiri. Apa yang diharapkan dari saya? Lalu bagaimana pekerjaan saya dan seterusnya. Dari sini saya membuat satu gambar-gambar ini, blueprintnya bagaimana? Yang di kiri Anda bisa lihat ya, multitasking but upgrade. Saya orangnya multitasking, tapi saya juga upgrade gitu ya. Lalu fotografi memori. Ini yang membuat anak buah saya, teman-teman saya, bahkan termasuk istri saya memori nggak bisa cepat hilang. Jadi kalau waktu saya baca sesuatu, mendengarkan sesuatu, melihat segala sesuatu, scanning langsung, gitu masuk ya. Dan itu membentuk satu cara wadah, melahirkan segala hal, itu mempunyai arti. Maka di dalam 3 hal ke bawah ini ada digital nervous system, ada intellectual capital, dan ada pursue excellence and knowledge company. Knowledge company bukan berarti hanya korporasi, begitu ya, tetapi bagaimana mengelaborasi dan menjadi satu kesatuan. Yang paling sulit ya, teman-teman, ini 3 hal yang di atas itu satu basic, tapi yang kedua yang paling susah digital nervous system, gitu ya.
dan intellectual capital. Intellectual capital ini perlu ada referensi-referensi yang perlu kita pelajari. Nah, kalau Anda ditanya ke saya terus terang harus saya ke Boston Management, ya, bukan kampus, maksudnya Boston people there, gitu ya. Waktu saya ke Boston kemana gitu, memang beda, gitu ya. Jadi bagaimana orang profesor-profesor di Boston, di Harvard, di MIT dan segala macam, waktu kita ke sana kita juga melihat satu trainingnya. Waktu saya training di di New York itu apa sih saya ikut waktu itu yang free karena mahal $3.000 ya. Free itu Columbia, ya, Columbia University gitu ya. Saya ikut bersama dengan 350 orang intelektual yang ada di seluruh dunia. Orang Indonesia hanya 2 orang, kebanyakan India, China, segala macam. Tapi saya bersyukur dari semua itu hanya saya yang menanya 5 pertanyaan yang perlu dijawab 1 jam. Begitu. Kenapa? Berdasarkan apa yang kita alami dan menjadi satu prototipe how you pursue the excellence. Maka itulah di dalam blueprint 5 list question ini harus ada, teman-teman, gitu ya. Karena kalau tidak ada kita susah. Tapi ini saya tidak akan bahas secara detail, biasanya di kelas mini MBA, gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, yang terakhir ini di dalam blueprint saya mengusulkan beberapa satu perangkat yang sederhana. Ya, jadi di dalam blueprint itu di garis sebelah kiri adalah review all things. Ya. Lalu di bawahnya SWOT analysis. Jadi SWOT ini sebenarnya sedikit pembaruan dari SWOT. C-nya ini challenge, ya. Nah, antara review all things dan SWOT analysis itu ada leading innovation. Nah, leading innovation inilah yang menjadi satu homework kepada setiap kita masing-masing untuk memenuhi bagian ini yang menjadi satu investasi yang tidak akan pernah habis. Nah, inspirasional kalimat ini adalah waktu saya membahas Silicon Valley di kelas mini MBA tahun 2020. Nah, di dalam Silicon Valley, saya juga pernah hadir di sana, di San Jose, San Francisco. Di sana adalah setiap orang yang masuk ke Silicon Valley adalah harus kreasi. Banyak membuat usulan, banyak salah, tidak apa-apa, tapi banyak review, dan banyak direvisi, dan cepat mengambil keputusan, tidak boleh ditunda 3 kali 24 jam. Itu yang salah satu menjadi kenapa blueprintnya Elon Musk di dalam Tesla selalu bersaing seperti itu, yaitu leading innovation. Saya juga udah bahas mengenai Tesla, saya udah bahas juga mengenai Elon Musk strategic managementnya, dan di sini bisa dikatakan berarti di dalam kita blueprint selain review all things dan SWOT analysis, in between itu ada leading innovation, kita harus melihat the new competition. Jadi competition itu nggak begitu-begitu ya. Saya izinkan saya mengatakan, lihatlah orang China. Cungko, dia banyak menghasilkan segala sesuatu yang baru begitu ya. Dan dia selalu lebih terdepan, maka Elon Musk agak khawatir dalam arti baik, bukan cemburu ya. Satu negara di seluruh dunia hanya di Cungko inilah yang menghasilkan pembaruan terus-menerus. Nah, kenapa? Ini yang saya share kepada teman-teman di Cungko, ada waktu di Beijing 2015, kita itu harus ada kekuatan personal branding. Personal branding kita bagaimana? Kalau personal branding kita nggak kuat, ya kita susah membangkitkan satu hal yang baru. Sehingga kita selalu dicari dan selalu di-listen carefully karena banyak hal-hal yang terus-menerus yang perlu ditanamkan, yang perlu dikembangkan. Maka di bagian yang terakhir ini, tidak hanya review all things, selalu saya katakan recovery for fresh movement. Itu yang disebut kita akhirnya tahu who is the new competition. New competition is not current here, tapi kita harus melihat 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Maka kita harus belajar melihat seluruh kemungkinan yang ada. Maka kalau kita sudah biasa review all things di dalam membuat blueprint, lalu kita recovery for fresh movement, baru kita bisa menggambarkan the new competition. Nah, di bagian ini, selain recovery for fresh movement adalah future is dynamic. Nah, karena masa depan ini sangat dinamis sekali, nggak bisa dinilai secara angka, tapi perlu dinilai secara ketajaman kita berpikir dan kita menganalisis dan membuat satu kemungkinan yang ada. Maka blueprint itu tidak segala sesuatu dari apa yang saya katakan yang dalam diri anggapan saya exactly.
Jadi blueprint itu sangat dinamis, dan blueprint itu memerlukan satu kelenturan, memperhitungkan itu ada momentum di dalam hidup ini. Maka itu yang saya sebut emerging business models. Nah, di dalam situasi seperti ini, emerging business models badly needs, sangat diperlukan dan sangat ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Ini masih kelihatan kan ya gambarnya. Dan ini membuktikan bagaimana sesungguhnya hidup kita ini benar-benar boleh menjadi kenyataan. Jadi teman-teman, karena memang komputer saya ini terkadang suka kelihatan, suka kelihatan. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di dalam setiap yang kita adakan 2 minggu sekali, TOSI Strategic Mind Gathering akan menjadikan satu kekayaan. Ya, maka kita undang beberapa orang secara bergantian untuk membagikan hal-hal yang dialami, dan teman-teman tadi bersyukur, berterima kasih untuk kita bertanya, sehingga itu menjadi satu momentum di dalam kita membaca ulang seluruh kemungkinan-kemungkinan yang sangat dinamik sekali. Sehingga blueprint bagi saya, setuju dengan Patricia, orang itu jangan lagi bicara bisnis plan gitu ya. Blueprint aja nggak punya, ya kan? Blueprint itu punya hanya semacam retorika gitu ya, tetapi dia tidak hidup. Jadi bagi saya pribadi, selama pengalaman saya, blueprint itu adalah satu DNA di satu korporasi. Dan di dalam satu korporasi sebagai DNA berarti seluruh orang dari presiden sampai bawah, sampai office boy, dia bisa merasakan dirinya itu mempunyai satu identity. What for saya gabung di perusahaan ini misalnya, ya kan? Nah, itu maka teman-teman, blueprint itu sesuatu yang mutlak. Kalau blueprint itu tidak dijalankan, tidak dihidupi, dan kita mau menelusuri sampai ke dalam, Anda lihat aja, ada satu slide yang saya nggak sempat begitu ya. Anda harus lihat yang namanya life management kaitan dengan blueprint in the middle, gitu ya. Karena nanti Anda lihat nih, Anda umur berapa sekarang. Kalau tidak terbiasa Anda membuat blueprint, nanti waktu Anda keluar dari korporasi, dia bingung nih, mau kemana bikin itu ya. Ataupun waktu dia mau bikin usaha sendiri gitu ya, dia juga bingung mau kemana nih, mau seperti dia contoh mungkin dalam perusahaan dia dulu begitu ya, itu pasti gagal. Jadi ya teman-teman, terima kasih untuk bisa hadir, kita bisa mengalami satu dinamika yang berbeda lagi. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum kita mengakhiri. Siapa yang mau bertanya? Hari ini sepertinya banyak yang tidak hadir seperti 2 minggu